Sampurasun sadayana. Hah? Apa? Sampo apa? Apaan tuh? Sampurasun sadayana itu artinya salam dalam bahasa Sunda. Oh, emang ngapain sih harus pakai bahasa Sunda gitu? Karena di bulan ini adalah bulan budaya gitu ya. Dan hari ini kita kebetulan adalah temanya nih budaya Sunda. Oh, makanya ini kita pakai pantes baju ya. begini. Iya. Kayak teman-teman, mungkin dari antara kalian ada yang masih kurang familiar dengan Koko Cici ini. Nah, jadi Koko Cici ini dari RGK. Kami itu mau melayani kalian biar kami bisa makin dekat sama kalian, terutama PBC. Nah, nama Cici ini Angel. Kalau Koko? Nama gue Lemuel. Nah, jadi semoga kita bisa makin dekat ya. Nah iya, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau tenangkan diri sejenak, kita mau bersaat teduh sejenak. Teman-teman boleh tutup mata teman-teman. Nggak usah terdistraksi dengan apa yang kita tampilkan saat ini gitu. Benar-benar rasain kehadirannya Tuhan. Kita mau datang di hadapannya Tuhan. Rasain karyanya Roh Kudus yang datang dalam diri teman-teman, yang ada dalam diri teman-teman. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Katakan lebih sungguh lagi, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching to your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because. Karena kita sama-sama katakan lebih sungguh lagi, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, holding me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mari sama-sama kita mau tutup mata kita
Kita mau berdoa. Yesus yang baik, kami mau datang ke hadirat-Mu lagi ya Tuhan. Kami mau menyanyikan puji-pujian kami kembali ya Tuhan. Tuhan yang tolong berkati kami, Tuhan yang tolong layakan kami, karena kami tidak layak untuk menerima berkat-Nya Tuhan. Tapi Tuhan yang mau untuk layakan kami, Tuhan yang mau berikan kami kehidupan di saat ini. Dan kami mau sama-sama menyanyikan pujian kami kembali ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Iya teman-teman, kita hari ini temanya apa Jil? Budaya Sunda. Bukan. Tema khotbahnya Oh, apa? tema khotbahnya itu Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Iya betul sekali. Kita akan hari ini berbicara tentang Roh Kudus gitu. Jadi kita mau belajar lebih lagi gitu tentang apa sih peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan kita gitu. Nah mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau menaikkan anggur baru. Kita mau nyanyikan ini dengan lebih suka kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Teman-teman boleh bertepuk tangan. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya dengan kuasanya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi bisa nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya.
Nah, oke teman-teman, dari tadi kita udah memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati kita. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita sungguh-sungguh tenangkan diri untuk membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita percaya kalau hidup kita semuanya itu ada di tangannya Tuhan. Bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Maka itu aku mau ajak teman-teman buka hati sungguh-sungguh untuk dengar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi lewat lagu ini. Ku di tanganmu, kita ada di tangannya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sama teman-teman nyatakan sekali lagi, ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Ku di tanganmu, ku di hatimu, aku ada di pikiranmu Tuhan. di Aku selalu ada di rencanamu. di Engkau gak rencanamu, pernah ninggalin aku sendirian. tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami benar-benar siap untuk mendengar firman-Mu sekarang. Kami sungguh mau membuka hati kami untuk lebih mengenal-Mu dari firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Engkau yang memberkati, Engkau yang berikan roh-Mu kepada kami. Siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo teman-teman Tunas dan PBC, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, dan bahkan hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami untuk boleh mengerti, Tuhan yang tuntun, pimpin, ajar kami, supaya kami mau melakukan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, kita mau melakukan sebuah eksperimen ya. Oke? Shoo, shoo. Wah. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa bahan ya. Ini ada baking soda, soda kue, ada cuka. Ini untuk kita masukin ke botol, ini botolnya. Lalu ini ada lilin yang sudah kita nyalakan apinya. Nah, teman-teman, kalau saya langsung beginiin ya, dia tidak akan mati dong. Lilin tidak akan mati karena gelasnya tidak ada apa-apa. Kecuali saya kibas-kibasin, pasti mati ya. Nah, kali ini kita akan mencoba sebuah percobaan. Jadi, botol ini akan saya masukkan baking soda. Akan saya masukkan baking soda. Oke, cukup. Lalu
Saya kasih cuka. Setelah itu akan langsung saya tutup. Oke ya. Cuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung saya tutup. Oke, tadi kita udah lihat ya, kalau si gelas kosong itu kita giniin tidak mempengaruhi apa-apa. Nah, coba kita sudah membuat sebuah racikan. Apakah lilin ini akan mati? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tutup. Saya tutup. Tadi kita udah lihat kalau dia langsung dingin, dia tidak berbuat apa-apa ya. Kalau kita ini langsung, mati guys. Langsung kita tutup. Oke, kita langsung mau coba matikan lilinnya. Dia mati, teman-teman. Luar biasa ya. Teman-teman, dari eksperimen ini kita bisa lihat ya, bahwa tidak terlihat dengan mata bukan berarti tidak ada dan tidak berkuasa. Buktinya aja seperti ini. Gas itu tidak terlihat oleh mata kita, tetapi lilin yang mati itu menunjukkan bahwa gas itu ada dan berkuasa. Contohnya lain lagi adalah oksigen. Kita pun juga bisa menghirup oksigen, itu juga tidak kelihatan oleh mata, tetapi nyata dan berkuasa. Dan demikian juga dengan pribadi Allah. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, karena Allah itu adalah roh. Tetapi tidak terlihat bukan berarti dia tidak ada. Allah itu nyata dan berkuasa. Allah berulang kali menyatakan dirinya lewat keagungan, keindahan alam semesta ini. Allah juga menunjukkan dirinya lewat hati nurani setiap manusia. Dia juga secara khusus menyatakan dirinya lewat kedatangan pribadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia. Dan dia juga sekarang hadir secara tertulis di dalam Alkitab dan bahkan di dalam pribadi Roh Kudus. Nah, kali ini kita mau membahas secara khusus pribadi Roh Kudus. Tapi sebelumnya, aku ganti baju dulu dan beresin ini dulu ya. Oke. Ada orang yang berpikir Roh Kudus itu hanya seperti tenaga dalam atau energi dari Bapa dan Yesus. Jadi Allah itu hanya Bapa dan Yesus, Roh Kudus itu hanya energi yang keluar dari mereka. Ada juga orang yang berpendapat bahwa Roh Kudus itu hanya bahasa roh. Ketika kamu bisa berbahasa roh, maka itu baru kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak bisa berbahasa roh, ya berarti kamu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Teman-teman, dua anggapan ini tentu tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Mari kita membaca perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang pribadi Roh Kudus di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17a. Mari kita membaca bersama ya. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Teman-teman, penggunaan kata seorang di sini jelas sekali menyatakan Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar energi, tenaga dalam, atau bahasa roh. Karena kalau demikian, maka kata yang digunakan seharusnya sebuah. Kata seorang itu kemudian diperkuat dengan kata penolong. Nah, ini penting teman-teman. Kata penolong dalam bahasa Yunani artinya parakletos. Wadaw, apalagi tuh ya. Parakletos terdiri dari dua kata, yaitu para dan kletos. Kata para dapat diartikan di samping. Kalau di zaman sekarang sama seperti kata paramedis, seseorang yang berada di samping untuk mendukung orang lain. Sementara kata kletos asal-usulnya dari kata kaleo, yang artinya memanggil atau berbicara.
Dan kalau kita gabungkan dua kata ini, Roh Kudus sebagai Parakletos artinya seorang pribadi yang berada di samping dan secara aktif berbicara kepada kita. Jelas sekali teman-teman, bahwa Roh Kudus bukan energi atau tenaga dalam, melainkan seorang pribadi. Kalau Roh Kudus adalah pribadi yang aktif berbicara, lalu apa yang ia bicarakan? Tuhan Yesus berkata di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan teman-teman, Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Ini penting bagi kita, bahwa Sang Penolong itu tidak akan buat ajaran baru yang membingungkan, yang menggantikan, apalagi menyangkal perkataan Tuhan Yesus. Melainkan Sang Penolong itu akan mengulang, mengajarkan, serta mengingatkan kita atas apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Selain itu, di ayat ini Tuhan Yesus juga menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Gimana lagi tuh maksudnya ya? Teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, Tuhan Yesus sedang memperkenalkan pribadi Roh Kudus kepada para muridnya. Setelah kurang lebih 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama mereka, kini sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus sebentar lagi akan ditangkap, disiksa, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Saya bisa bayangkan perasaan para murid yang ditinggalkan itu penuh kesedihan dan kebimbangan. Kita pun juga demikian, bukan? Ketika ada orang yang begitu penting atau kita cintai meninggalkan kita, rasanya hidup ini menjadi putus asa, kesepian, dan menyedihkan. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa meskipun secara fisik ia akan meninggalkan para murid, tapi akan ada seorang pribadi yang bersama dengan mereka, di samping mereka, untuk menghibur dan menguatkan mereka, serta kita, orang-orang percaya hari ini. Tuhan Yesus melakukan semua ini karena ia sangat mengasihi umat manusia, teman-teman. Ia mau menunjukkan pada dunia yang berdosa ini, termasuk kita hari ini, bahwa you are never walk alone. Tuhan Yesus berkata di ayat yang 18a, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Seolah Tuhan Yesus mengatakan, aku sediakan Roh Kudus, bukan sebagai pengganti tetapi pendamping yang secara aktif berbicara untuk menolong dan menghiburmu. Melalui karya Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan itu, setiap kita dimampukan untuk mengakui keberdosaan dan kebutuhan kita atas seorang juru selamat. Setiap kita dimampukan untuk mengerti ajaran firman dan bersedia melakukannya hari demi hari. Itulah yang dilakukan Roh Kudus dalam diri kita untuk menolong, menghibur, mengingatkan, dan mengajar setiap kita. Yuk teman-teman, kita mau dengar sharing dari teman-teman RGK tentang pengalamannya bersama Roh Kudus. Menurut aku pribadi, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur itu di saat aku lagi ngerasa sendiri, aku lagi punya masalah yang gak bisa aku ceritain sama orang. Mungkin karena gak tahu mau cerita gimana, mungkin karena ngerasa kayaknya gak bakal deh ada yang dengerin, kayaknya gak bakal ada yang ngerti juga tentang masalah aku ini. Di saat aku khawatir tentang masa depan, di saat aku merasa kayak semuanya sulit gitu, tapi satu-satunya hal yang bisa aku lakuin di saat kayak gitu ya berdoa. Aku ceritain semua masalah aku sama Tuhan, dan aku selalu ngerasa aku ditenangin, dan aku percaya di situ Roh Kudus bekerja dalam hidup aku. Roh Kudus yang benar-benar ngingetin aku bahwa masalahku mungkin susah, mungkin aku lama banget buat nyelesainnya, tapi aku selalu diingatkan bahwa
Tuhan selalu menyertai aku. Tuhan selalu bersama-sama dengan aku. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup aku. Roh Kudus itu ada di dalam setiap diri kita, orang-orang percaya. Dia yang selalu menolong saat susah, menghibur saat sedih, menegur jika salah, membimbing dan mengajar kita biar ya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita di saat sukar sekalipun, kita harus bisa bersandar kepada firman yang telah diajarkan kepada kita. Pengalaman bersama Roh Kudus sebagai sang penghibur dan penolong itu tentang waktu itu pas lagi kuliah, tentang mata kuliah yang dosennya tuh yang agak killer. Kayak aku tuh sempat putus asa sama tentang nilai UAS. Pas lagi masa-masa pandemi kan online kan, waktu itu kayak telat ngumpul cuman beberapa menit, 3 menitan. Dan kalau kata kakak-kakak kelas, dosen ini tuh kalau sampai kita kayak ada masalah sama dia, itu tuh bakal nggak dilulusin gitu kan. Dan dari sana sempat kayak kepikiran beberapa minggu tentang masalah itu, kayak bakal lulus atau enggak, soalnya materi ini kan materi inti gitu kan. Dan sampai akhirnya di suatu ketika Tuhan tuh kayak ngingetin ke aku tentang ngapain sih kayak kita harus berkelut, kayak kita harus putus asa di masalah yang kecil banget kayak gitu kan. Tuhan kita kan begitu besar, yang bisa buat apa aja gitu kan, bisa melakukan mujizat apapun. Dan di sana tuh kayak aku teringat bahwa kita tuh tetap harus berpegang teguh sama Tuhan. Dia yang rencana kita itu nggak sesuai dengan rencana Dia. Dan singkat cerita, bener aja kayak Tuhan nunjukin rencananya, nunjukin kayak kamu tuh selama ini ngapain sih mikirin hal-hal yang sepele itu kan, sampai putus asa lah, sampai hopeless dan lain sebagainya. Kayak akhirnya Tuhan tuh tetap nunjukin kalau kamu mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan tuh semuanya akan baik-baik aja gitu kan. Ketika aku putus asa, langsung kayak aku akhirnya menyerahkan semuanya ke Tuhan. Ya kalau emang ini jalan Tuhan, ya udah aku pasrah gitu kan. Semuanya aku serahin ke Tuhan, dan ya aku udah melupakan masalah itu. Dan bener aja gitu, pas lagi udah bagi nilai, kayak Tuhan kasih surprise banget, dan nilai itu tuh memuaskan buat aku gitu. Akhirnya aku lulus dan nilainya memuaskan banget. Yang terpenting sih, jangan sampai kalian masa-masa muda ini gak ngandelin Tuhan gitu. Karena Tuhan itu Tuhan itu sang pendengar, maha tahu apa yang kita inginkan. Kita tuh bakal diberi kalau kita tuh meminta ke Tuhan. Makanya jangan sampai kita tuh takut minta ke Tuhan. Dan ingat juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang penghibur kita dan juga sang penolong hidup kita. Apapun masalahnya, ingat di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan itu akan menolong kita di dalam kesulitan kita. Teman-teman, bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebenarnya Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Masalahnya seperti keberadaan oksigen, kita seringkali nggak sadar dan mengabaikan keberadaannya. Padahal oksigen itu nyata dan sangat berguna bagi kita. Tanpa oksigen, kita tidak mungkin bisa hidup. Demikian juga halnya dengan Roh Kudus. Kita seringkali nggak sadar Roh Kudus telah berkarya begitu banyak dalam hidup kita. Ketika kita melakukan dosa, ada suara yang menegur kesalahan kita dan membawa kita kepada pertobatan. Itulah pribadi Roh Kudus. Ketika kita bingung mau lanjut kuliah di mana, mau terus kemana, ada tuntunan dan pimpinan yang Ia berikan. Ketika kita sedih dan terluka, ada damai yang Roh Kudus berikan. Ketika kita membaca firman dan dikuatkan, Roh Kudus yang mengajarkan kita. Ketika kita kering dan melupakan Tuhan, Roh Kudus juga yang akan membakar hati kita kembali untuk terus mencintai Yesus dan firman-Nya. Biarlah firman hari ini menguatkan kita, teman-teman, bahwa kita memiliki seorang penolong dan penghibur yang beserta dengan kita sampai kesudahan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Bahkan Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami melalui pribadi Roh Kudus. Biar Roh Kudus terus ingatkan kami untuk terus bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri karena kita mau mengucapkan iman percaya kita nih. Nah, mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang tiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, sekarang nih karena bulan budaya juga, kita mau menyanyikan lagu persembahan dalam bahasa Sunda. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih, karena kita masih belum bisa ketemu di gereja langsung. Jadi, teman-teman, bisa transfer persembahannya di nomor rekening ini. Atau, teman-teman bisa ngumpulin dulu di sebuah amplop. Nanti kalau udah bisa gabung bareng-bareng lagi di gereja, langsung kasih aja amplopnya, masukin ke kantong persembahan. Nah, maka itu, kita langsung aja nyanyi dengan sukacita lagu bahasa Sunda nih. Rohani dalam bahasa Sunda judulnya Abdi Moal Mundur, di mana mengatakan saya takkan mundur, saya akan selalu mengikut Tuhan, memuji Tuhan selamanya. Teman-teman juga boleh nih ngikutin gayanya nih. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, najan salengka. Tetap miring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Orang ulah mundur, orang ulah ngejak, najan salengka. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salalamina. Mugarana, hayu disawarga, abdi sejabati kamantena. Mungkarama anu disawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu disawarga, abdi sejabati kamantena. Mungkarama anu disawarga, abdi satya. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Urang-urang mundur, urang-urang ngejat, najan salengka. Ayo ngiring Gusti, ayo muji Gusti, salalamina. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami ingin berikan kepadamu, biarlah Engkau bisa menggunakan persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu yang di bumi. Kami juga mau bersyukur atas kesehatan yang selalu Engkau berikan, keluarga yang telah Engkau berikan pada kami, bahwa kami bisa disupport, kami bisa ada ibadah, kami juga bisa tetap sekolah, walaupun online, mungkin tidak bisa bertemu teman-teman, tapi kami sungguh bersyukur masih bisa diberikan edukasi. Kami juga mau mendoakan untuk pemerintah,
Kami sungguh bersyukur atas banyaknya budaya, namun mungkin itu bisa menjadi salah satu masalah yang sangat riskan yang ada di Indonesia ini. Maka itu kami sungguh-sungguh mau mendoakan kesinergisan pemerintah kami dari Sabang hingga Merauke-nya supaya bisa sungguh-sungguh berdaulat atas Indonesia ini. Kami juga mau mendoakan gereja kami, Engkau yang memberkati setiap rencana program yang gereja kami adakan dari tiap pos-posnya. Engkau yang lancarkan, Engkau yang berkati, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau yang pimpin dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Oke, saat teduh selesai. God bless you teman-teman, sama hari Minggu. Sampurasun. Sampurasun. Sampai ketemu minggu depan ya.